saya sering kadang-kadang narikin motor dia karena kadang-kadang suka mogok, teman-teman. Jadi dulunya seperti apa saya itu kenal banget. Jadi dari sejak, kalau kita ngomong kasarnya, dari sejak low-nya saya tahu banget, dari rendah-rendahnya kehidupannya dulu sampai tiba-tiba ketemu saya lagi itu waktu saya mau ambil asuransi, waktu mau merit itu tiba-tiba naik Camry baru. Nah, teman-teman bisa ngebayangin betapa kagetnya saya, teman-teman. Nah, kalau kita mau bercandainnya ngomongnya begini, teman-teman, ini orang bisnis apa ya? Narkoba jangan-jangan, dari motor tiba-tiba Camry baru, teman-teman. Sulap. Sulap banget. Jadi Nah, Bro Pendi itu betul-betul, aduh gue join itu cuma gara-gara lihat mobil aja atau kalimat-kalimat yang diucapkan leadernya Bro Pendi waktu itu? sebenarnya sih dia beliau nggak pernah cerita macam-macam. Saya cuma melihat perubahan hidup beliau aja dari dulunya seperti apa, terus tiba-tiba berkembang jadi seperti itu. Nah, saya merasa, ah, beliau aja bisa, masa saya setengahnya doang nggak bisa sih? Ya udah, akhirnya saya join. Jadi buta-buta ngikut lah, intinya begitu dulunya. Oke. Bro Pendi ini kan, ini pertanyaan agak sensitif ya, mudah-mudahan bisa dijawab. Tahun 2005 Bro Pendi, itu usia Bro Pendi berapa itu? 17 tahun tuh kayaknya. Serius? Enggak. Di 2005 itu saya usia 25. 25. Oke. 25. Masih milenial. Oke, milenial abis. Kalau sekarang juga masih milenial wannabe. Sekarang yang usianya 25 tahun, ayo ngacung teman-teman. Yang usia 25 tahun di ruangan ini nih, ada 3. Oh, Mas Dian tuh udah ngacung tuh 25 tahun. 25 tahun, berapa puluh tahun yang lalu, Mas? Oke. Ini baju kita kenapa sama-sama kotak-kotak gini, Bro Pendi? Nggak Oh janjian. iya. Iya, Udah menerawang tadi. Iya. Bro Pendi, 2005 mulai. 2020 masih ada di sini, bahkan jadi BOD gitu. Total klien udah berapa, Bro Pendi? Klien ya? Ah. Ya, jadi kita jangan memakai kata-kata. Kita tampilin aja langsung. 15 tahun ya. Dulu ya. 15 tahun, kalau anak lahir 2005 udah 15 tahun, sekarang udah SMP kelas 3 ya, SMA kelas 1 ya. Nah, ini baru ngebuka. Mana ya? Klien ada berapa? Sepertinya ada di sini. Ini kliennya Fresca ada sekian tuh. Teman-teman 341 ya, under Fresca ya, istrinya Pak Pendi. 341 halaman. 341 halaman ya? Oh, bukan under Fresca. Iya, 341 halaman. Oh, bukan nih, 341. Bukan. Ada 18 halaman. Oh iya. 341. Saya punya sendiri juga sama sebenarnya, segitu juga sih, cuman mana ya, hilang. Saya punya juga sama, kurang lebih 300-an sekian. Oke, jadi total hampir 700 lah ya kira-kira ya. Iya, kurang lebih. 700. Ini bukan, ini yang lagi cantum. Ini sih ya, kelihatan saya punya. Ya, nanya-nanya bodohnya nih, Bro Pendi. Itu nggak tiap minggu diganggu ya? Ada yang klaim lah, ada yang sakit perut lah, ada yang demam lah, apa nggak? Nah, itu dia gunanya kita sortir nasabah kita dengan baik, teman-teman. Kalau kita kan dunia asuransi kan punya klien, dan klien itu harus punya 2 karakteristik utama, teman-teman. Yang pertama adalah sehat walafiat, yang kedua adalah secara keuangan mereka lumayan mapan, baru mereka bisa mengambil asuransi. Nah, kalau secara keuangan mereka cukup mapan, setidaknya dalam kondisi kalau nggak parah-parah banget ekonomi, harusnya mereka bisa bayar dengan lancar, dan kalau mereka sehat di awal, kan kita juga doakan mereka panjang usia dan sehat selalu, teman-teman. Nah, kebetulan sampai dengan saat ini, sebulan belum tentu satu sih, Bro Kemal, dari 600 nasabah itu. Sebulan belum tentu satu yang belum tentu satu. Yang kita harus layanin karena klaim. Iya. Wow. Sebulan belum tentu. Berarti masih bisa santai dong, Bro Pendi, masih bisa sepedaan, nggak di tengah jalan tiba-tiba harus berhenti gitu, enggak kan? Enggak sih, tadi pagi masih sepedaan, kemarin sepedaan, 2 hari yang lalu sepedaan. Iya, cuma sebulan cuma sekali ya. Jadi kadang-kadang kita juga suka ya nggak kebayangin gitu ya. Aku sama Dian juga total kan juga belum segitu gitu ya, masih jauh lah. Itu aja kita juga ya relatif nggak ada sih ya, hampir nggak ada juga dalam sebulan. Karena nggak sering banget gitu sebulan nggak ada. Ya, kadang-kadang kita malah berpikir kapan gue ngurusin klaim ya. Karena begitu kita ngurusin klaim, otomatis kan kita dapat klien baru biasanya.
Iya. Kalau ya terlepas itu kita doanya gimana kan, itu kan keputusan Tuhan ya, orang sakit ya. Berarti tapi malah Bro Pendi malah begitu ada klaim itu betul-betul disambut dengan gembira dan luar biasa gitu ya, agar bisa Iya, melayani mereka ya. betul banget, Bro Kemal. Bro Pendi udah dari 700 ini ada yang udah klaim meninggal belum sih? Yang klaim meninggal baru 1. Baru 1. Iya, maksudnya alhamdulillah. Baru 1. Berarti kan awet tua semua. Iya. Oke. 1 loh teman-teman dari 700 Betul. loh teman-teman ya. Nasabah kita aja udah lebih dari 1 ya. Baru 9 tahun. Iya. Klaim sakit kritis tidak. Ini yang langsung ya Bro Pendi ya? Yang langsung. Langsung ya. Tapi kadang-kadang nasabah-nasabah jangankan langsung teman-teman. Kadang-kadang saya itu banyak dapat nasabah dari klien orang lain sebenarnya. Jadi kan di dunia asuransi ini kan ada agen-agen yang mungkin sudah tidak menjadi agen atau bahkan agen yang lagi apes berpulang duluan. Sehingga banyak nasabah yang kehilangan agennya. Nah, biasanya yang paling sering saya lakukan adalah kalau ada mereka yang nggak punya agent sama sekali, saya suka kasih kartu nama saya beberapa ke mereka. Jadi saya bilang ke mereka juga, nggak apa-apa, polis kamu biar saya ngurusin aja. Saya bukan agentnya juga nggak ada masalah, no problem. Kenapa begitu? Karena kalau sampai 1 nasabah klaim nggak diurusin, kita juga yang kena imbasnya. Karena kalau sampai nasabah klaim nggak diurusin, nanti mereka mungkin ngomong negatif di luar bahwa punya asuransi kok nggak diurusin sama sekali. Buat apa punya asuransi? Nah, makanya biar saya bantu aja. Ini juga ada kartu nama saya beberapa. Kalau ada teman-teman kalian yang memang nggak punya agent juga, kasih aja. Biar mereka bisa hubungi saya. Biar saya bisa bantuin. Nah, dari sana banyak banget teman-teman referensi. Bro Pendi, rasanya cerita Bro Pendi ini dari tahun ke tahun tuh hampir sama ya. Maksudnya gini, keluhan masyarakat terkait dengan agen asuransi itu rasanya bukan soal ilmunya ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Tapi masalah sederhana yang berulang terus tiap tahun ya, masalah komitmen pelayanan ya. Betul. Memang begitu banget sih. Karena kalau kita ngomong produk itu nggak ada habisnya teman-teman. Kalau kita bicara mengenai produk, hari ini kita keluarin produk terbaik, besok udah ada asuransi lain yang keluarin lebih baik. Tapi kalau kita ngomong pelayanan, kalau kita bisa memberikan yang terbaik buat nasabah dan mereka happy, nah itu biasanya kita sebut MLM, mulut langsung mulut lain. Mulut langsung mulut lain. Jadi kita dimarketingin oleh nasabah kita sendiri, teman-teman. Nggak usah kita repot-repot nawarin orang, biasanya mereka yang referensiin ke kita. Iya. Enggak, kadang-kadang kan agen-agen baru ya, terutama yang setahun 2 tahun terakhir ini kan suka apa sih wondering Bro Pendi. Gimana ya saya bisa kompetitif ya di tengah ratusan ribu agen prudensial. Ternyata keluhan dari konsumen prudensial tuh hampir sama dan nggak pernah berubah dari tahun ke tahun ya. Berarti kalau kita menjadi agen yang profesional tuh udah cukup bisa membuat kita menang ya sebenarnya ya. Betul. Kalau kita bicara mengenai ilmu, ya mungkin kalau kita nggak terlalu pinter, kita nggak bisa ngalahin yang profesional, yang ibaratnya yang pinter banget. Tapi kalau kita bicara mengenai pelayanan, siapapun bisa melakukan itu sebenarnya. Yang pelayanan itu kan bukan hal yang susah. Kalau klaim kita urusin, kalau mereka mau minta formulir untuk rubah alamat kita berikan, kalau mereka butuh bantuan apa kita bantuin. Cukup itu teman-teman. Dan itu yang paling membuat konsumen paling puas sebenarnya. Nah, Bro Pendi, kita kasih waktu buat teman-teman di sini karena ada banyak yang baru juga, hampir sepertiga ya. Sepertiga nih rata-rata setahun 2 tahun terakhir nih baru lahir sebagai agen ya di Prudensial ya. Mungkin booking yang pertama dari Pak Misdianto, silakan Mas Dian. Ini udah booking dari tadi pagi nih Pak Pendi ya, mau jadi penanya pertama katanya. Pak Pendi. Boleh. Pagi Pak Pendi. Pagi. Ini masalahnya kan waktu udah tinggal menipis. Ada sih beberapa yang lagi masih dikejar. Cuman yang masih ya itu tadi stok obat promah juga di apotek juga udah habis, ini mual-mual seperti kembung. Soalnya khawatir juga ini ada tanggal 25, ada hari libur, masalah casingnya gimana. Itu aja sih ya Pak Pendi. Pesan sih buat kita agar bisa game on sampai 31. Karena kan terus terang memang tahun ini itu jadi berbeda, bukan karena COVID sih, dibandingkan tahun-tahun saya selama di Pro, tahun ini menurut saya jadi berbeda. Dan Kemal tahulah kenapa saya bilang berbeda. Saran buat kita lah Pak Pendi di hari-hari terakhir menjelang ke 1 Pak Pendi.
Oke, kalau kita ngomongin mengenai akhir tahun, ya ada orang bilang waktu masih 3 minggu, ada juga yang bilang waktu tinggal 2 minggu lebih. Nah, tapi kalau buat saya sih, saya bilang waktu masih ada, bukannya tinggal, teman-teman. Masih ada berarti masih ada kesempatan. Itu mindset yang harus pertama kali teman-teman tanamkan dengan baik. Selama waktu masih ada, otomatis kesempatan kita untuk mengejar impian juga pasti masih ada. Tapi kalau kita sudah berpikir menyerah dari saat ini, ya otomatis nggak bakal kesampaian, teman-teman. Itu dulu harus teman-teman tanamkan baik-baik, bahwa kalau masih ada waktu, semua hal itu tidak ada yang mustahil, teman-teman. Nah, yang kedua adalah kalau waktu masih ada 3 minggu, 2 minggu lebih lah ya, 2 minggu lah kita ngomong, masih ada 2 minggu. Nah, teman-teman harus pinter-pinter untuk memilih nasabahnya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan bermain di nasabah yang baru kita mau kenalan. Hindari hal itu, teman-teman. Jadi yang lebih baik, yang lebih aman buat teman-teman supaya rasio closing-nya gede. Pertama, teman-teman kalau agent-agent yang sudah senior, teman-teman tinggal buka SFA atau proof force. Dari sana mereka kan bisa, teman-teman kan bisa melihat banyak nasabah-nasabah kita yang masih punya PHS. Nah, kalau mereka masih punya PHS, tentunya kita bisa minta saranin mereka untuk upgrade dengan buka polis baru. Otomatis kalau buka polis baru kan apinya full, teman-teman. Betul? Nah, jadi carilah nasabah yang masih punya PHS yang memungkinkan untuk upgrade ke PPH Plus, teman-teman. Kedua adalah minta nasabah existing teman-teman untuk referensiin ke saudara-saudaranya atau teman-temannya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya beberapa daftar nama, teman-teman sortir lagi. Mana yang cukup berumur dan masih sehat, teman-teman. Kan kita bisa tanya ke teman-teman, ke teman yang memberikan referensi. Ini calon nasabah, ini teman kamu, apakah sehat atau overweight atau bagaimana? Nah, kita pilih yang cukup berumur, tidak overweight dan sehat, teman-teman. Karena kalau nasabahnya berumur, otomatis secara premi akan jauh lebih tinggi. Nah, tapi pastikan di bawah umur 65 tahun, teman-teman. Teman-teman ingat kan ada campaign untuk agent, kalau yang senior, kalau agent senior yang elite, yang ada elite, yang masuk dalam kategori elite club, di bawah umur 65, selama ambilnya cuma sampai silver belt, nggak kena medical. Itu untuk agent senior. Jadi manfaatkan yang itu, teman-teman. Umur 65, nggak overweight, nggak pernah ada riwayat sakit, otomatis preminya lumayan. Tapi bagi agent-agent baru, ya mereka bisa bikin list nama dulu. Teman-teman jangan pernah melihat dari handphone. Memang kita bisa pikir lihat di handphone lah, nanti list namanya kita urut satu-satu. Percaya deh, teman-teman nggak bakal hubungi mereka. Tapi teman-teman bikinlah daftar nama, kemudian teman-teman sortir mana yang kira-kira masih sehat dan secara keuangan cukup memadai. Kemudian teman-teman setelah bikin list nama, misalkan ada 50 nama atau 100 nama, teman-teman kelompokin lagi dalam satu hari itu yang mungkin bisa di prospek, teman-teman. Yang paling mungkin kan bisa di prospek. Mereka yang kerjanya work from home, otomatis kita bisa zooman sama mereka, teman-teman. Tapi teman-teman juga nggak menutup kemungkinan seperti saya. Kalau online, kan pakainya cekatan namanya. Cara satu lagi adalah caranya nekatan. Cara nekatan maksudnya apa? Temuin aja, teman-teman. Kalau mereka nggak keberatan untuk ditemuin, temuin aja. Nah, tapi temuinnya juga yang pintar, teman-teman. Kalau mereka takut kita masuk ke rumah, ya kita temuin aja. Kita ngobrol dulu, ngobrol di telepon, ngobrol di Zoom. Begitu sudah oke, kalau teman-teman bingung dengan cara cekatan, ya datangin aja rumahnya, ngobrol di depan pagar. Saya closing ada beberapa orang yang di depan pagar doang, teman-teman. Jadi setelah setelah Zooman, data saya udah dapat semua, nama, tanggal, ahli waris, alamat, tempat kerja, semua udah lengkap. Jadi saya datang, tinggal tanda tangan di pagar, kemudian saya balik ke mobil, isi datanya. Paling kalau datanya udah lengkap, kita udah tanya semua data kesehatan, ahli waris siapa, segala macam. Paling isi SP aja kan cuma 5-10 menit. Habis itu tinggal keluar mobil lagi, tanda tangan lagi, teman-teman.
Nah, kalau mau ngobrol, ya tinggal ngobrol kita di depan mobilnya parkir, jadi dalam rumah ngobrol jarak jauh begitu juga bisa teman-teman. Cuman masalahnya teman-teman mau apa enggak. Jadi Sebenarnya banyak cara yang bisa dipakai. Jadi definisi nekatan bukan berarti betul-betul nekat deketan gitu ya, Bro Pendi ya. Enggak begitu. Batasi pagar bisa atau sekedar datang untuk tanda tangan aja karena semua udah Iya. diselesaikan dengan rapi sebelumnya gitu ya, Bro Pendi ya. Betul, karena nggak menutup kemungkinan nasabah itu nggak ngerti cara pakai cekatan. Jadi ini nekatan yang penuh etika sebetulnya. Betul. Nekatan yang Iya, nekatan yang pintar. Jadi Bro Pendi sebenarnya terutama di tim aku ya, di tim karena ini yang nge-build ini Adrian ya. Jadi Adrian tuh udah bikin di Google Form itu adalah pertanyaan-pertanyaan medical yang biasanya kita isi di Proofforce. Jadi nasabah isi form itu dulu sehingga kita sebagai agen kan udah bisa ngisi dulu ya sebelum akhirnya ketemu sama dia untuk setuju atau enggak gitu. Itu menghemat waktu banget. Cuma problemnya kan di bagian setelah bikin proposal ada satu tantangan, Bro Kemal. Iya, jadi tetap aja udah isi itu ya tetap mesti ketemu. Iya, yang bisa kita isi kan cuma data itu doang, sampai dengan pembuatan proposal. Iya. Oke teman-teman, kita buka. Kemarin siapa yang closing di bagasi mobil, kata Derdian. Ngaku tuh siapa orangnya tuh ya, closing di bagasi mobil. Ini lebih keren lagi nih. Teman-teman kalau mau bukti, saya bisa keluarin bahwa tahun lalu saya closing berapa orang, dan tahun ini saya closing berapa orang, itu sama jumlah orangnya teman-teman. Jadi nggak ada batasan bahwa teman-teman nggak bisa melakukan di tahun ini. Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman teman-teman mau bagaimana. Nah, kalau teman-teman mau lihat, saya share paling makan waktu cuma setengah menit kok teman-teman bisa lihat ini. Silakan. Teman-teman coba perhatikan ini. Ini nasabah saya yang 2019, teman-teman bisa lihat yang di bawah. Ini ya, ini kan 2019 closingnya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nasabah, tambah halaman sebelumnya yang 2019 tadi nama terakhir siapa ya? Nama terakhir adalah Vici. Setelah itu 2019 dari atas ini. Tadi Juni bawah ya, di bawah Juni. Nah, halaman berikutnya ini dari Mei. Tadi berapa orang teman-teman? 9 ya? 9 ya. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 nasabah tahun lalu. KPI-nya 1M. Preminya teman-teman bisa lihat tuh. Premi bulanannya. Nah, di 2020 nggak ada beda, teman-teman. Saya tetap jumlahnya masih sama kok. Kalau teman lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana ya? Kata Dereza, Bro Pendi preminya ajib-ajib. Halaman satu lagi saya nggak ke save, tapi ada 20-an ditambah yang masih ngegantung nih. 13 Desember masih ada 4 ngegantung, kurang lebih sekitar 24 nasabah juga. Sama aja tahun lalu sama tahun ini, teman-teman. Itu pendingannya ngeri-ngeri banget, Bro Pendi, preminya. Yang ini juga sama sih, 2020-nya, teman-teman. 2020-nya juga sekian preminya tuh. Oh iya. Dan ini 90% referensi semua, teman-teman. Keren ya. Kan udah 15 tahun, mana ada lagi nasabah kenalan lagi, kecuali referensi. Dan sekarang Bro Pendi involve di grup sepeda ya. Jadi community. Iya, betul. Baru lagi jadinya. Nah, satu lagi tadi kan pertama teman-teman carinya di handphone, disortir. Yang kedua teman-teman cari di Proofforce untuk nasabah-nasabah existing yang belum punya PPH. Yang ketiga teman-teman bisa main di komunitas. Tapi kalau main di komunitas, jangan komunitas yang teman-teman nggak kenal, teman-teman baru masuk. Nah, sebisa mungkin teman-teman bikin komunitas sendiri, teman-teman ketuanya. Yang saya lakukan adalah saya bikin komunitas sepeda sama komunitas makan-makan dulu. Tahun lalu saya bikin komunitas makan-makan.
Nah, tahun ini saya bikin komunitas sepeda, saya yang bikin grupnya, saya invite teman-teman main saya, dan setiap minggu minta mereka invite 1-2 orang untuk ikut join goes bareng. Jadi kan kenal bisa ngobrol di sana. Nah, enaknya kalau sampai itu ibaratnya teman-teman kita, nasabah-nasabah kita semua yang goes dan mereka ajak orang, mereka kan bisa panas-panasin mereka teman-temannya untuk ngambil asuransi juga. Dan lingkungannya udah positif, semuanya ada yang pernah klaim, ada yang kita bantuin urus. Nah, omongan dari mereka adalah udah ambil aja sama agent ini, lu nggak bakal salah deh, kalau ada apa-apa pasti diurusin. Nah, dengar begitu kan mereka juga positif jadinya. Bro Pendi, udah mulai ada pertanyaan di chat room ya, mungkin Ya. masih malu-malu nih nanya langsung ya. Tadi Mas Dian kan udah, thank you Mas Dian ya. Apakah semua orang yang di nasabahnya Bro Pendi ini orang berada? Nah, ini berada juga relatif ya. Relatif sih sebenarnya sih teman-teman. Kalau berada nggak berada, pertama awal kita juga nggak ngerti sebenarnya kan, kalau dikenalin kan kita mana tahu berada apa enggak. Kecuali sudah tahu alamatnya, nah kita bisa mulai browsing tuh. Tapi berada ataupun nggak berada, teman-teman nggak usah pilih. Kenapa? Dari orang yang nggak berada sekalipun, itu mereka bisa punya kenalan atau teman-teman yang bisa berada, teman-teman. Saya pernah dikenalin dari satu nasabah, cuman guru senam, ambil premi 500.000 sebulan. Nah, dia waktu saya jelasin proposal, dia panggil temannya, murid senamnya ibaratnya, untuk bantu dengerin bagus apa enggak. Nah, dianya ambil 500.000, murid senamnya ambil 3 miliar. Kok bisa? Padahal materinya sama ya? Iya, jadi ternyata guru senamnya itu memang direktur perusahaan gede. Karena dia direktur finance sebenarnya. Jadi kan mereka mengerti banget dengan keuangan. Begitu dengar penjelasannya, mereka tertarik, ambil. Tapi 700 nasabah ini, Bro Pendi, 15 tahun terakhir ini, premi terendah yang pernah di-closingin berapa, Bro Pendi? 300.000. Oh, memang yang udah minimal banget, Bro Pendi, udah pengalaman juga ya? Oh, ada juga sih yang di bawah itu sih, dulu kalau produk-produk yang tradisional ya. Jadi don't worry teman-teman, mau premi gede, premi kecil, ya ambil aja, namanya rezeki dari Tuhan, jangan ditolak. Iya. Bro Pendi, gantian aku share ya, Bro Pendi. Boleh, silakan. Nah, teman-teman, ini kita tanya, mungkin kita pakai split model ini ya, teman-teman ya. Karena kan Bro Pendi tahu bahwa produknya Prudential kebagi 3 ini ya. Tapi kalau misalnya boleh nanya, Bro Pendi sebetulnya di 17, kita ngomong 17 hari ini aja deh. Bro Pendi sebetulnya motif atau modus geraknya itu lebih ke arah yang warna mana sih 17 hari ini? Saya lebih ke arah semuanya sih. Semuanya. Jadi saya pertama main di arah hospital dulu bawah nih. Jadi yang paling pertama saya main di arah hospital dengan cara kita banyak teman pasti kan sebenarnya kan. Nah, biasanya teman-teman baik saya teleponin dulu di awal. Nah, saya bilangnya sih, nanyanya simpel nih, misalkan Bro Kemal ya. Nah, Bro Kemal, menurut Bro Kemal kira-kira apa sih bedanya COVID waktu di bulan Maret sama COVID yang sekarang ini, Bro Kemal? Ya awalnya masih belum terlalu ngeh ya, sekarang malah tambah khawatir karena makin banyak, Bro Pendi. Betul. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah banyak teman-teman sama kenalan kita sekarang udah pada kena ya, Bro Kemal ya? Ya, terutama OTG ya. Nggak jelas gitu. Iya, betul. Nah, problemnya adalah Bro Kemal pernah tahu nggak sih berapa sih angka biaya berobat mereka yang terkena COVID? Ya, pastinya mahal kali ya, sampai ada beberapa yang mesti di ICU pakai ventilator, Bro Pendi. Nah, itu dia. Nah, kalau kita mau ngomong bahasa santai lu gua aja ya. Bro Kemal, menurut gua kan ini di Prudential, kita kan banyak urusin klaim juga. Lo mau tahu gak, angkanya fantastis banget loh. Rata-rata itu di atas 100 juta. Dan yang mereka yang pakai ventilator masuk ICU bisa 700 juta loh sekali berobat. Itu 100 yang nggak pakai ventilator? 100 itu yang nggak pakai ventilator. Wow. Hanya karantina aja di rumah sakit 14 hari. Dia diam-diam aja gitu, minum vitamin gitu aja, Bro Pendi ya? Vitamin, infus, diam-diam, santai-santai 100 juta. Nah, kalau mau lihat buktinya, nanti kan kita ada banyak bukti kan di kantor kita juga ya, teman-teman kasih lihat buktinya. Nah, Bro Kemal udah siap belum mengenai hal ini? Kalau sampai misalkan amit-amit nih, kita kan nggak pernah tahu ya bisa kena apa enggak. Kalau sampai kena udah siap belum, Bro?
Ya nggak tahu nih kantor plafonnya berapa ya Bro Pendi ya? Nah, makanya gue juga khawatir terhadap teman-teman gue, termasuk salah satunya lu, Bro Kemal. Karena kalau sampai ada sama lu, dan kalau sampai tiba-tiba jadi masalah keuangan, kan nggak lucu juga. Nah, makanya gue mau sharing dikit nih mengenai produk kita. Mau ambil apa enggak ada masalah, Bro Kemal. Yang penting tahu dulu, dan Bro Kemal bisa pertimbangkan. Sebenarnya preminya nggak mahal kok. Kan kita ada produk yang PSS, teman-teman, yang tradisional. Nah, masuknya dari tradisional, Bro Kemal, saya biasanya. Jadi masuk dari tradisional, preminya kan murah. Nah, kalau mereka udah dengar murah dan plafonnya gede, covernya gede, kan kita juga punya banyak bukti ya, covernya cover full, teman-teman. Nah, kalau mereka sudah tertarik, baru masukin ke PPH. Dengan cara, ya sebenarnya yang PSS ini, yang tradisional ini ada kekurangannya. Kalau sampai telat bayar premi lebih dari 29 hari, itu nanti lapse. Kalau untuk memulihkannya kena masa tunggu ulang. Dan PSS itu kan makin tua makin mahal. Nanti waktu udah pensiun preminya mahal banget, siapa yang sanggup bayar preminya? Makanya lebih aman ambil yang PGB, PPH. Bayar premi saat ini lebih mahal, tapi kan kita dalam masa produktif. Begitu nanti sudah pensiun, tabungannya sudah banyak, jadi premi tetap flat, tetap sesuai dengan premi yang sekarang, kekurangan diambil ke tabungan. Dan kalau sampai lupa bayar premi, telat, selama udah lewat tahun ketiga dan sudah kebentuk tabungan, ya nggak ada masalah, tetap aktif polisnya. Jadi masuk dari PSS, premi murah, kemudian alihkan ke PPH. Itu cara ngomong. Mereka tertarik dari price-nya yang menurut mereka reasonable banget. Karena lagi masa sensitif terhadap harga ya. Betul. Nah, yang kedua, saya udah punya asuransi nih dari kantor atau dari mana. Oke, kalau udah punya asuransi, pernah dengar juga Bro Kemal ya, bahwa banyak orang yang sekarang tiba-tiba berpulang karena COVID dan nggak jelas kondisi keluarganya seperti apa. Kasihan mereka yang ditinggal, apalagi kalau ibu rumah tangga yang anaknya masih kecil banget. Nah, sebenarnya apa sih yang paling mereka butuhkan menurut Bro Kemal? Warisan ya, dana warisan yang cukup ya. Nah, Bro Kemal kira-kira udah siapin itu belum? Nah, sebenarnya berapa sih angka warisan yang cukup menurut Bro Kemal? Jawabannya bisa tahu, bisa enggak ya? Atau bisa enggak, atau gedenya. Nah, kalau sampai Bro Kemal nggak tahu, sebenarnya ada cara paling sederhana nih Bro Kemal untuk menghitung berapa sih warisan minimal harus diberikan. Sebenarnya tinggal dihitung aja dari biaya hidup Bro Kemal. Bro Kemal kalau boleh tahu biaya hidup dasar Bro Kemal untuk sekeluarga yang penting cukup makan hidup sehari-hari, anak sekolah, kira-kira berapa sih Bro Kemal? Rata-ratanya aja, nggak usah fix. 35, 30, 35. 35 juta ya. Oke, kalau Bro Kemal habisin 35 juta sebulan, setahun berarti kan 420 juta Bro Kemal. Nah, cara paling gampang sebenarnya Bro Kemal tinggal menghitung angka tadi dibagi bunga deposito Bro Kemal. 420 juta dibagi bunga deposito 6%. Berarti kan nilainya kurang lebih 7 miliar Bro Kemal. Nah, otomatis dengan begini Bro Kemal kalau misalkan ambil proteksi sampai dengan 7 miliar, kalau sampai terjadi resiko, otomatis anak istri terima 7 miliar, depositoin aja mereka bisa hidup dari bunga. Karena bunganya 7 miliar kali 6% kan 420 juta setahun. Atau 35 juta per bulan. Jadi ada apapun, anak-anak tetap bisa aman, tetap bisa hidup dengan baik. Nah, jangan sampai kalau sampai terjadi resiko, nanti anak-anak dan istri kasihan. Ya, beri plus buat Pak Pendi dulu, teman-teman. Nah, terus ada lagi teman-teman, kenapa saya bilang saya main di tiga-tiganya? Sakit kritis pun saya main sebenarnya. Yang pertama adalah kalau kita saranin, mereka punya PHS di polis lama, kan kita saranin buka polis baru supaya API-nya maksimal, teman-teman. Nah, begitu buka polis baru, terus polis lamanya kan nggak boleh tutup, harus tetap aktif. Nah, cara ngakalinnya gimana? Yang polis lama, kan Bapak nggak boleh tutup. Kita rubah aja ke manfaat sakit kritis, CCB plus perutopnya. Fungsinya bukan buat berobat, teman-teman, tapi fungsinya adalah kalau sampai sakit kritis, berobatnya kan pakai PPH. Tapi dalam kondisi kita berobat, belum tentu kita punya penghasilan. Setuju, teman-teman? Dan kalau nggak punya penghasilan, otomatis belum tentu kita bisa bayar premi. Jadi kalau sampai polis lamanya kita rubah ke sakit kritis, begitu terjadi sakit kritis, duitnya keluar dari CCB,
kita pakai buat bayar premi sementara PPh-nya. Supaya dalam masa kita berobat, nggak usah bayar premi. Klaim CCB tadi yang membantu untuk bayarin, yang gantiin bayarin premi, teman-teman. Biasanya saya akalin gitu pakai mal, jadi supaya polisnya tetap aktif yang lama. Oke, Bro Pendi. Nah, teman-teman lihat deh, kalau saya perhatiin nih dari dua gaya Bro Pendi jualan kesehatan sama sakit kritis itu selalu ngomongnya gini, udah disiapin belum? Itu kayaknya ini banget ya, udah skripnya Bro Pendi banget ya. Iya. Karena kan kalau kita tanya udah punya belum, kan nggak enak kan? Iya. Udah disiapin belum ya? Iya, kalau kita nanya udah punya, kesannya kita mau menjual. Kalau kita tanyanya udah siapin belum untuk keluarga, kesannya kan kita hanya mengingatkan. Ya, kayaknya kata yang bagus tuh. Saya catat deh, Bro Pendi. Siapin belum atau udah disiapin seberapa jauh gitu ya? Bukan punya ya. Oke. Jadi penting loh teman-teman, tuh satu kata itu bisa merubah persepsi dan pertandingan kita di depan mereka itu. Iya. Bro Pendi, kita diam sebentar, kita kasih waktu buat teman-teman yuk. Yang mau unmute silakan loh teman-teman. Silakan. Ini mumpung kita lagi kedatangan tamu spesial nih. Ruri Pak Kemal. Silakan Rur. Dari Ruri. Pak Kemal. Ya. Pagi Pak Pendi. Unitnya Pak Tommy Setiawan. Tadi CSAD-nya menarik banget itu, mau tanya Pak Pendi, itu apakah perlakuannya buat untuk referensi atau orang yang dikenal aja? Yang kedua, apakah itu tatap muka lewat WhatsApp atau lewat telepon? Itu aja Pak Pendi. Saya hampir nggak pernah lewat telepon sih, Bu Ruri. Jadi lebih ke arah pertama telepon untuk kenalan dulu kalau referensi ya. Iya. Kemudian minta untuk kita tanya mau ketemuan atau mau Zoom meeting. Kalau teman ya sama, kita tanya juga mau ketemuan atau mau Zoom meeting. Referensi pun akan sama, kita tanya juga mau ketemuan atau Zoom meeting. Iya. Nah, jadi kalau mereka sudah bilang mau Zoom meeting, ya udah kita tinggal invite aja Zoom meetingnya. Tapi kalau mau ketemuan, bisa Zoom meeting dulu, jelasin semua baru ketemuan tanda tangan. Atau kalau mau memang ketemuan langsung pun, saya sih nggak pernah masalah sih untuk ketemuan langsung. Bisa juga ketemu di restoran, cari aja yang outdoor. Cari yang outdoor, kemudian ya ketemuan aja, yang penting protokolnya dijalankan dengan baik, sama-sama pakai masker, kemudian datang semprot dulu alkoholnya, dan alkoholnya saya selalu taruh di atas meja. Supaya mereka datang, mereka bisa semprot sendiri sesuka mereka. Kalau seandainya Pak Pendi, kalau dia atau teman kita ini tidak tahu kita dari Prudensial, apakah langsung declare atau gimana Pak Pendi? Kalau saya pribadi, saya declare. Tapi nggak declare pun sebenarnya saya kan udah taruh di sosmed dan macam-macam, jadi nggak mungkin mereka nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau memang nggak tahu, kalau memang teman ibu nggak tahu sama sekali, tetap bisa pakai market survei sih sebenarnya. Bilang bahwa dimulai dari market survei ya. Betul. Iya. Dan untuk market survei sendiri kan ada yang konvensional, yaitu pakai kertas, ada juga yang sudah online, PJP online sebenarnya market surveinya. Nah, Pak Kemal mungkin masih nyimpan. Kalau nggak simpan pun saya masih ada, ntar tinggal saya kirim ke Pak Kemal lagi. Ini Pak Pendi, ini Ruri ini termasuk yang pakai survei online-nya Pak Pendi. Oh, berarti ya tinggal pakai market survei aja sih. Berubah sedikit karena kan memang jualannya syariah nih. Jadi dikemas lagi lah gitu. Tapi punyanya Pak Pendi yang dipakai. Bro Kemal ada passwordnya nggak? Ada. Password editnya ada ya? Ada. Kalau nggak ada saya kasih, tinggal bisa diedit ganti syariah semua. Udah bisa diedit kok Pak Pendi. Oke. Iya. Ya, tapi makasih banyak Pak, dari idenya Pak Pendi itu. Jadi tadinya saya termasuk yang belum, gara-gara itu jadi agak ya lebih terbuka gitu, kayaknya lebih enak lewat Zoom gitu daripada tatap muka, karena kan masing-masing orang beda-beda ya Pak Pendi ya. Betul. Iya. Tapi kebetulan teman-teman saya 70% itu rata-rata ketemu sih. Oh, 70%. Ya. Terus tadi ada pertanyaan Bro Kemal di chat, kok preminya bisa fantastis begitu? Ya. Nah, sebenarnya itu salah satu masalah di agen yang dari dulu sampai sekarang entah kenapa nggak beres-beres. Pertanyaan saya sih cuma satu sebenarnya. Tadi siapa yang bertanya ya? Indah-indahnya Tommy, preminya luar biasa, bikin bengong katanya. Oke.
Bu Indah ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman sih cuma satu. Teman-teman pernah ngasih premi gede-gede gak ke calon nasabah? Atau teman-teman bikin sandiwara sendiri di otak, kalau saya bikin gede, nanti mereka nggak mau ngambil. Kalau saya bikin gede, nanti mereka mundur, takut. Nah, teman-teman masuk kategori agent yang mana nih? Nah, itu Pak Pendi. Karena saya yakin 99% orang itu pasti berskenario sendiri di otak. Kalau saya tawarin gede, nanti mereka kaget. Ya, benar. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman melihat seseorang, kan sebenarnya bisa kelihatan dari gaya hidupnya, dari mobilnya, dari pakaiannya, jam tangannya, perhiasannya, kemudian pajangan di rumahnya, itu kan semua bisa menceritakan mengenai kehidupan mereka, teman-teman. Misal kita ketemu di rumah, kita melihat bahwa banyak foto-foto jalan-jalan di luar negeri. Kalau udah banyak foto jalan-jalan di luar negeri, udah nggak mungkin mereka pas-pasan sebenarnya. Setuju nggak, teman-teman? Kemudian kalau kita ketemu di restoran, misalkan mereka pakai anting berlian, pakai jam tangan mewah, pakai baju bermerek, dan lain-lain, otomatis kelihatan gaya hidupnya. Secara keuangan kita bisa menilai kira-kira di tahap apa sih mereka. Atau kalau di rumahnya, misalkan ada pajangan piala golf dan lain-lain, nah teman-teman bisa cari tahu bahwa sekali main golf aja itu bisa habis 2-3 juta. Belum beli peralatannya habis puluhan juta. Nah, secara keuangan nggak mungkin mereka pas-pasan lah ibaratnya. Nah, tugas kita sebenarnya, teman-teman kan kadang-kadang suka bertanya kira-kira mau premi berapa. Nah, itu adalah pertanyaan yang salah itu, teman-teman. Jangan pernah bertanya ke calon nasabah mau premi berapa, karena jawabannya cuma satu, yang paling kecil berapa, teman-teman. Nah, tapi kalau saya bertanya, misalkan saya bertanya ke Reza, halo Reza. Halo Kepen. Nah, berhubung lagi makan, gue gangguin nih. Ini nih. Ya Mas, siap meeting makan dulu. Nah, biar Reza, semangat. Biar gemuk ya. Mau nanya nih, Za. Kalau sampai amit-amit nih, masuk ke rumah sakit nih, gara-gara DB lah, nyamuk iseng gigit, kena DB, masuk rumah sakit pilihnya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, bro? Apa VIP? Ya, dia kaget. VIP Kohen. Nge-freeze dia. Gimana, bro? Patah ya, bentar. VIP Kopendri. VIP ya, oke. Bro Reza, pernah tahu ya ada orang sakit kritis, pasti pernah ada ya teman-teman ya. Menurut Bro Reza, penyakit kritis yang paling habisin biaya banyak berapa sih, bro? Apa nih? Menurut Bro Reza, penyakit kritis apa yang paling banyak habisin duit? Cancer kok. Cancer ya. Nah, menurut Bro Reza, kira-kira angka berapa sih yang harus disiapkan kalau sampai seseorang sampai terdiagnosa terkena cancer? 100 juta, 200 juta, 500 juta, CM, atau lebih? Kalau dari angka, kalau cancer unlimited sih setahu gue ya. Kalau Bro Reza harus menyiapkan dana, kira-kira mau siapin berapa, bro? Sumpah nggak kebayang, Kopen. Kalau nanya beneran juga nggak kebayang sih gue harus nyiapin berapa maksudnya. Nah, kira-kira paling minim Bro Reza mau menyiapkannya? Paling minimnya? Mungkin 2M kali ya. 2M ya. Oke, teman-teman udah denger ya. Kalau saya tanyanya kalau sakit mau masuk yang kelas berapa, jawabannya VIP. Kalau sakit kritis siapinnya berapa? 2 miliar. Mungkin nggak preminya 500.000, teman-teman. Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Tapi kalau saya tanya Bro Reza, bro, kalau ambil asuransi mau premi berapa, bro? Berapa? Yang pas di kantong aja kok, Pendi. Nah, yang pas di kantong, bro ya. Tapi kalau bro tadi bilangnya mau VIP dan mau siapin angka 2M, saya hitung-hitung, bro. Sesuai dengan permintaan bro tadi, kalau sakit maunya VIP, kalau sampai sakit kritis mau siapin 2M, preminya 5 juta sebulan, Bro Reza. Masalah nggak, bro?
masalah nggak masalah, nanti gue obrolin sama pacar gue dulu, boleh nggak? Nah, boleh, ya nggak apa-apa. Nah, misalkan setelah diobrolin, kayaknya apa namanya, secara keuangan sebenarnya Bro Reza misalkan nggak ada masalah ya teman-teman ya. Secara Aman kok. secara keuangan Aman. aman, tapi kalau Bro Reza misalkan ngomongin kayaknya kemahalan. Oh, kalau gitu menurut Bro Reza yang lebih nggak penting yang mana, Bro? Rumah sakit diturunin jadi bukan VIP atau angka sakit kritisnya kita turunin jadi 1M doang, setengah dari permintaan, Bro? Menurut Bro mana yang lebih nggak penting? Bingung lagi jawabnya kan? Karena angka tersebut di awal adalah Bro Reza yang pikirin. Ya. Bro Reza sudah mikir bahwa minim-minim kayaknya butuh 2M. Terus kita tanya balik, kalau sampai harus dikurangi, berarti nggak cukup dong. Karena kan saya pikir awal udah 2M, kata Bro Reza. Ya. Bikin dilema jadi teman-teman. Nah, karena pada dasarnya angka 2M dan VIP itu adalah angka idaman, ibaratnya angka yang dibutuhkan kalau sampai terjadi resiko. Itu keluar dari hasil pemikiran Bro Reza sendiri tadi. Kalau harus dikurangi, ya bingung kuranginnya dari mana, karena itu yang dia inginkan sebenarnya kan teman-teman. Nah, tapi kalau ditanya mau premi berapa, yang sesuai kantong apa yang paling kecil maksudnya teman-teman. Jadi itu teman-teman, untuk memaksimalkan berapa angka premi, sebenarnya kita balik pertanyaannya seperti tadi teman-teman. Dan yang kedua, oke, misalkan Bro Reza udah bilang tadi VIP segala macam, angkanya 5 juta teman-teman. Kalau saya bikin proposalnya, kan Proofforce bisa 3 proposal bersebelahan. Biasanya saya bikin 5, 7,5, sama 10 teman-teman. Jadi berapa angka yang dia mau, saya bikin 2 tingkat di atasnya lagi. Nah, kemudian saya jelasin pakai yang 10 juta dulu, teman-teman. Saya jelasin pakai yang 10 juta, angkanya kan jadi gede banget. Nah, kalau ini nanti begitu jelasin, waduh, angkanya sih gede, bagus, tapi kemahalan kayaknya nih, Pen. Oh ya udah, ini yang Bro Reza tadi, yang rencana mau ambil tadi yang 2M plus VIP, angkanya 5 juta. Kita jelasin, angkanya turun drastis proteksinya. Kadang-kadang bisa ilfil mereka. Akhirnya ambil yang tengah-tengahnya 7,5, teman-teman. Alasannya apa? Alasannya begini, sekarang memang 2M cukup, Bro Reza. Rumah sakit saat ini VIP oke lah, limitnya sekian, mungkin masih cukup. Tapi kan kita kan punya proteksi ini jangka panjang. Ambil cover sampai umur 75, 85. Kalau sampai 85, artinya masih Bro Reza usia berapa sekarang? 30, Kopen. 30. Kalau 30 ke 85 masih 55 tahun. Angka 2M 55 tahun lagi. Paling seperti sekarang angkanya cuma 300-400 juta, teman-teman. Nah, nggak ada salahnya kan kita ambil lebih gede. Kita naikin supaya kalau ada inflasi masih tetap berasa. Nah, itu caranya supaya bisa gedein angka preminya, teman-teman. Kita soft selling di sana. Kasih lihat yang 10 juta, kasih lihat yang 5 juta, kita ngomongin inflasi, akhirnya ngambil 7,5. Dan Bro Pendi nggak ada keraguan ya ngomong kayak gitu ya? Nggak ada ketakutan nih orang nggak akan bisa bayar gitu? Kalau dia nggak sanggup, dia pasti bilang sebenarnya Bro Kemal. Kayaknya keberatan deh, saya nggak sanggup bayarnya. Oke, baru kita turunin. Nggak mungkin kan kita dimaki-maki gara-gara kita tawarin gede. Tapi nggak jarang. Ada yang iya aja, tau-tau nggak jadi ngambil atau nggak ngabarin gitu. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Sebenarnya nggak mau. Saya sih selalu ngomong di awal, kalau memang nggak mau ambil, to the point aja nggak apa-apa, bilang aja nggak mau. Jadi kan kita nggak berharap, juga kita nggak ngejar-ngejar, juga kita jadi Bro juga nggak usah menghindari gua jadinya, ibaratnya begitu. Ini gue jelasin sekali aja, kalau lu merasa tertarik mau ngambil, gue bantu, enggak pun nggak ada masalah Bro, lu nggak usah merasa tertekan, nggak usah merasa takut gue kejar-kejar, lu tinggal bilang aja, enggak, it's okay kok buat gue, nggak ada masalah. Tapi yang gue mau adalah lu harus tahu ada produk seperti ini yang bisa memproteksi keluarga lu. Jangan sampai nanti kejadian dan lu nggak punya, gue yang merasa terbeban nantinya. Nah, karena kan lu juga teman gue. Nah, biasanya saya ngomong seperti itu. Oke. Kita beri pause sekali lagi buat Pak Pendi, teman-teman. Ditunggu teman-teman, ada pertanyaan. Ini mungkin selingan Pak Pendi ya. Ada yang bertanya nih, mestinya biasanya ngomong sendiri nih, dari Herman nih. Pak Pendi mau tanya, mulai di tahun keberapa sih di Pru itu Pak Pendi mulai menggunakan metode referensi untuk dapat nasabah? Mulai tahun keberapa di Pru?
di tahun ketiga saya udah main di referensi sih. Teman saya kan nggak banyak, saya kan programmer basicnya teman-teman. Temennya komputer doang sebenarnya. Tapi semakin apa namanya kita bantu orang-orang, ya semakin banyak referensi sebenarnya itu sih. Dan bantu orang itu nggak selalu harus nasabah kita, yang tadi balik-balik saya bilang bahwa mereka yang nggak punya agent lagi itu pun bisa kita take over teman-teman, kita bisa bantuin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita nggak terima komisi dari dia, jadi kita nggak usah bantuin, ngapain? Enggak teman-teman, justru kalau kita bantuin, mereka akan benar-benar berterima kasih sama kita. Karena kenapa? Ibaratnya kita tanamkan logika di mereka, bukan nasabahnya aja dibantuin, apalagi nasabahnya. Pak, ini boleh lanjut pertanyaannya Pak Kemal? Boleh. Ya, kalau referensi gitu Pak, itu Ya. untuk fact finding-nya itu caranya gimana Pak? Pada saat ketemu, apa namanya, via Zoom atau langsung, atau sebelum ketemu udah nanya-nanya mengenai CALNAS ini dari nasabah yang atau orang lain yang mereferensikan? Nanya dari yang mereferensikan. Biasanya kan kita bisa tanya, ini orang profilnya seperti apa, kira-kira gaya hidupnya bagaimana, terus kesehatannya seperti apa. Kalau masalah itunya Pak, kemampuan finansialnya kira-kira pertanyaannya gimana ya Pak? Supaya nggak kesannya kita nggak, lu kok matrek banget sih nanya soal itu gitu loh. Enggak sih, saya tanya to the point aja, kira-kira secara kemampuan finansial dia bagus apa enggak ya. Karena kalau sampai nanti keuangannya bagus, gua tawarinnya terlalu rendah, kan takutnya menghina nanti. Oke Pak. Nah, jadi menurut lu kira-kira keuangan mereka bagaimana sih, sanggupnya nabung berapa sih kurang lebihnya? Nah, biasanya saya tanya gitu aja sih nasabahnya. Jadi Pak Pendi selalu seringnya bertanya dulu pada orang yang mereferensikan ya Pak ya. Betul. Baru setelah itu, setelah ketemu CALNAS-nya, ya pasti ada fact finding lagi lah ya, tapi nggak dari nol gitu. Betul. Oke, thank you Pak. Seberapapun info yang saya terima, tetap nyampe ke sana saya akan fact finding ulang sih. Kan itu cuma guidance awal, dan itu pun belum tentu akurat sebenarnya, karena banyak orang yang sebenarnya cukup berada tapi hidupnya sederhana. Lihat medsos juga agak bahaya Pak, banyak yang nipu di medsos soalnya. Iya betul. Jadi fact finding sendiri aja lagi, dengan cara yang tadi ke Bro Reza tadi tanyanya, kalau sampai sakit mau ambilnya apa? VIP kelas 1 kelas 2. Kalau sampai ada yang sakit kritis, kira-kira harus siapin dana berapa? Dari sana kan kelihatan jelas mereka hidupnya seperti apa. Karena sebenarnya kenapa saya bilang bahwa kadang-kadang penampilan itu nggak bisa memberikan informasi yang pasti kondisi keuangan nasabah. Karena saya punya teman-teman kalau ke mall pakainya yang wanita pakainya tas apa pakai apa? Tas kan? Nah, dia pakai kantong kresek, teman-teman. Tapi kalau keluar negeri jalan-jalan, masuknya kamar presiden suite. Punya mobil Alphard, Mercy. Ke mall pakai kaos, kantong kresek. Kantong plastik, kantong kresek. Apa isinya tuh Pak? Isinya ya itu barang-barang tisu lah, bedak lah, duit lah, dompet kecil. Pak Pendi, saya masih penasaran cara ngomong minta referensinya lah Pak Pendi. Sebenarnya kalau kita lagi ngurus klaim, referensi udah pasti datang sendiri, itu satu. Nah, yang kedua adalah, saya selalu nanya ke nasabah-nasabah, menurut kamu produk ini bagus gak sih? Jawabannya pasti bagus. Makanya gue ngambil, intinya kan begitu kan? Nah, lu kan punya teman main. Menurut lu produk ini bagus juga ke buat mereka? Kalau sampai ada apa-apa, berguna nggak buat keluarga mereka? Kalau berguna, yuk referensiin. Nah, bilang aja bahwa lu baru ngambil produk bagus. Nah, gue pengen supaya teman juga tahu, lu juga tahu, bilangnya begitu. Denger aja nggak apa-apa, nggak usah takut, ngambil pun nggak ada masalah. Yang penting tahu aja intinya itu. Dan saya pun kalau ke tempat nasabah, saya nggak membawa nama prudensial sebenarnya. Jadi saya jelaskan apa namanya manfaat fungsi asuransi jiwa apa, fungsi proteksi kesehatan apa. Setelah itu kamu mau ambil prudensial boleh, mau ambil Manulife boleh, mau ambil AIA boleh, yang penting punya.
Tapi kalau kita yang sudah ngajarin mereka pasti ngambilnya sih prudensial, teman-teman. Don't worry. Jadi yang saya lakukan sebenarnya bukan menawarkan, tapi mengedukasi si nasabah tersebut, calon nasabah tersebut. Nah, begitu kita sudah mengedukasi mereka dan mereka sudah mengerti dengan baik, biasanya mereka yang edukasiin teman-temannya lagi. Setelah oke, baru mereka kasih tahu kita, nih ada yang mau ngambil nih, ini ada yang mau ngambil nih. Malah mereka yang infoin ya. Betul. Pak Pendi, ada lagi nih Pak Pendi dari Ferry ya. Mau tanya prospek paling berkesan dan closingan paling berkesan selama 15 tahun di Pro, Pak Pendi, yang paling seru. Yang paling seru apa yang paling susah? Boleh lah. Susah yang kan? paling menyenangkan sih yang itulah tadi, ambil 500 kenalin teman 3 miliar. Tapi yang paling susah, saya punya satu nasabah itu saya temuin 12 kali baru closing. Tapi sekali closing, satu keluarga besar. Dari dia sekeluarga 5 orang, kemudian kenalin adik kakaknya masuk sekeluarga juga, suami istri 3 anak 5 orang tuanya masuk 1 ibunya, kemudian anaknya lagi, berarti total ada 15 orang sekaligus masuk di waktu itu. Itu 12 kali ya Pak Pendi? 12 kali pertemuan. Bolak-balik bawain proposal, apalagi zaman dulu kan nggak ada Proofforce. Oh, sebelum Proofforce ini ya? Iya. Zaman dulu yang masih kita bawa printer kemana-mana. Dan celakanya dulu belum ada printer portable kan, jadi mau nggak mau bikin di rumah, bawa ke sana, jelasin, minta dirubah. Pulang lagi, bikin lagi, minta dirubah lagi. Kalau begini gimana? Pulang lagi. Yang ke-12 kenapa bisa closing, Bro Pendi? Apa yang berbeda? Nggak ada yang berbeda sih, yang penting sudah sesuai dengan kemauannya aja. Jadi sebenarnya dia itu pertama bertanya untuk memperjelas dia punya pengetahuan mengenai asuransi. Yang kedua ya pengen ngetes kita doang sih. Serius gak sih? Jangan-jangan cuman iseng nawarin doang, bukan mau mau bantu dengan baik ibaratnya. Iya. Tadi kayaknya ada yang nanya deh, Bro Pendi. Sorry tadi yang motong siapa ya tadi ya? Yang mau nanya lagi ya? Mau nanya dong Pak Kemal. Indah, silakan dah. Ya, pagi Pak Pendi. Pagi. Pak Pendi mau tanya nih, saya kan ibu rumah tangga nih ya Pak ya. Terus rata-rata kan juga teman saya juga kebanyakan ibu rumah tangga juga nih Pak Pendi. Ya, okay. Jadi kalau menurut Pak Pendi nih, kalau misalkan saya prospek tuh, saya lebih mending ke teman saya yang perempuan itu, apa untuk ke suaminya ya Pak Pendi. Jadi kadang kalau leader saya kan bilangnya sama suaminya dah kalau bisa sekalian gitu. Cuman kadang kalau misalkan saya ajakin suami lo ya sekalian gitu. Cuman suami kadang nggak bisa gini gitu. Makanya kalau menurut Pak Pendi itu lebih baik si istrinya dulu yang buka, yang saya prospekin dan buka, atau suaminya dulu yang ini ya Pak Pendi ya? Paling baik sebenarnya dua-duanya biar nggak lempar-lemparan sih Bu. Berarti saya mesti ketemu dua-duanya gitu sama suaminya juga Pak? Iya, supaya pertama nggak lempar-lemparan, tanya suami, yang ini tanya istri. Tapi kalau sampai nggak bisa, ya udah jelasin dulu ke istrinya. Kalau istrinya sudah oke, bagus, nanti jelasin ke suami. Iya, tapi jangan kamu yang jelasin ya, biar saya yang jelasin lagi ke suami, ngulang, it's okay, nggak apa-apa. Karena ibaratnya saya aja yang agent yang sudah beratusan kali jelasin, kadang-kadang suka lupa. Apalagi kamu yang baru sekali dengar, mana mungkin bisa menjelaskan secara sempurna ke suami. Jadi kalau bisa, kalau bikin janji nanti hari apa yang suami sempat, langsung saya datang ke sana. Nah, kalau bisa sih tentuin dari sekarang, kira-kira enakan besok atau lusa. Langsung bikin janjinya. Tapi kalau bisa langsung berdua, mendingan langsung berdua, lebih enak. Nggak buang waktu dan lemparan. Kalau agak susah, suaminya gimana Pak Pendi? Soalnya kan kalau suami mungkin kalau ketemu sama teman perempuan istrinya mungkin agak canggung atau gimana gitu. Nah, kan makanya harus ketemu bertiga jadinya. Jadi setelah jelasin ke istrinya, udah bagus kan, udah oke. Menjadi ke suami biar saya bisa jelasin juga. Tapi harus ada kamu ya. Supaya nggak jadi gosip. Jadi kamu harus temenin. Jadi kita bertiga ngomongnya. Nggak apa-apa tuh, poin begitu, saya selalu ngomong begitu kok. Kalau misalkan istrinya bilang jadi kalau misalkan istrinya aja yang buka nggak masalah ya Pak Pendi ya? Sedangkan suami tetap nggak mau gitu ya?
Apa tetap kita mesti Kalau prospek terus suaminya? Enggak, perlu. Tergantung waktunya ibu. Kalau memang lagi nggak ada janji, ya nggak ada masalah. Pertama kan udah yang penting pertama closing dulu so istrinya udah oke, bikin janji suami. Kalau memang Bu Indah ada waktu ya boleh aja, bebas untuk kejarin lagi suaminya. Tapi kalau ada pangsa pasar yang lebih baik, ya mendingan jalanin yang dimungkinkan dulu sih sebenarnya. Oh, gitu. Karena kan waktunya kan sekarang juga terbatas kan. Iya. Jangan terpaku di satu nasabah, nanti buang-buang waktu teman-teman. Jadi harus atur waktu dengan baik di mana yang lebih memungkinkan untuk closing dulu. Nah, makanya harus bikin daftar nama teman-teman. Daftar nama itu sudah disortir mana yang lebih, ibaratnya kalau zaman yang sekarang ini udah perlu ngejar target, berarti mana yang apinya paling gede, itu yang kita kejar dulu teman-teman. Oke Indah, mudah-mudahan cukup. Oke Pak Pendi. Makasih Pak Pendi. Sama-sama. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya. Ini ada pertanyaan dari Dereza nih, Pak Pendi. Ada nggak sih servicing yang dilakukan sama Pak Pendi selain bantu klaim, misalnya ucapin happy birthday atau happy wedding anniversary? Itu sih ucapan sih udah pasti sih. Bahkan kadang-kadang kita suka kalau ulang tahun ya kirim kue juga. Terus kemudian wedding anniversary juga kita ucapin biasanya, tapi nggak langsung ucapin teman-teman. Biasanya kalau temannya kita cowok ya 2 hari sebelumnya ingetin istrinya ulang tahun, 2 hari lagi istri kamu ulang tahun loh, udah beli hadiah belum? Jangan sampai kita kasih hadiah suaminya nggak ngasih hadiah, mati loh. Nanti begitu pulang, lu gila, temen lu aja beliin gua hadiah, lu suami gua nggak beliin, kan kacau teman-teman, jadi berantem gara-gara kita. Nah, jadi kalau mereka ada istrinya mau ulang tahun, ya kita bilangin suaminya, 2 hari lagi istri lu ulang tahun, udah beliin kue sama kado belum? Nah, anniversary juga sama, 3 hari lagi anniversary, udah siapin apa belum, surprise buat istri. Biasanya sih saya lebih ke arah suaminya yang saya kasih infonya. Karena kan kalau pepatah kan bilang kalau Menteri Keuangan happy, suami juga lebih happy. Dan Adrian mau nanya, Adrian. Ya, Kak Pendi. Ya, kalau asuransi di luar negeri tadi pertanyaannya ya. Nah, asuransi luar negeri untuk klaim kan perlu kirim dokumen ke luar negeri, teman-teman. Sedangkan kalau ada darurat di Indonesia, misalkan tiba-tiba ada serangan jantung, untuk berobat ke luar negeri kan nggak mungkin kan, tetap harus berobat dulu di sini. Setidaknya untuk pertolongan pertama harus berobat di Indonesia. Jadi perlu asuransi di Indonesia, itu lebih paling pertama. Masalah kamu mau punya asuransi lagi di luar negeri ya bebas-bebas saja. Tapi pertolongan pertama sudah pasti lebih gampang kalau menggunakan asuransi di Indonesia. Karena belum tentu kita nasabah itu punya dana cash untuk bayar berobat kalau angka klaimnya nanti gede. Contoh tiba-tiba ada serangan jantung, sekali masuk rumah sakit, minim-minim habis ratusan juta, belum tentu mereka punya dana cash untuk bayarin dulu. Dan belum tentu klaim itu langsung cair. Kalau pakai kartu kredit, nanti kan begitu jatuh tempo bayar, ternyata klaim di luar negerinya belum cair, kan jadi masalah. Ngutang lagi. Tapi kalau punya proteksi PPH di Indonesia, begitu sakit, langsung tinggal kasih kartu, tindakan awal dulu, kemudian baru dibawa ke luar negeri, klaim pakai yang di luar negeri. Jadi punya 2 kalau mau ambil di luar negeri. Adrian tadi mau nanya ya? Pertanyaan tadi, apalagi? Adrian tadi mau nanya ya? Kak Pendi tanya dong, Kak Pendi. Ya. Sekarang kan udah mendekati akhir-akhir lab terakhir nih. Dan kalau lagi ngejar juga, cuman EP kan memang masih jauh, jadi mulai agak-agak memilah-milah nih Kopendi. Jadi kalau dari waktu itu Kopendi pernah ada di di kelasnya Kopendi, itu kan jadi memilih orang yang tadi juga Kopendi udah bilang secara keuangan mampu gitu ya, secara keuangan mampu, terus masih sehat. Ya ini memang kalau dari daftar nama memang akhirnya jadi ke arah keluarga nih Kopendi. Nah keluarga ini
memang yang usianya memang sudah lumayan tinggi ya, di atas 50 malah sebenarnya, karena mereka sudah punya karir yang bagus, terus sudah punya bisnis yang bagus juga. Nah, persoalannya memang pertama karena mereka itu super sibuk biasanya, dan mereka itu sudah bisa dianggap di keluarga besar tuh udah punya segalanya ya, udah dari sisi keuangan wealth-nya udah bukan main gitu ya. Nah ini jadi kurang begitu dekat sih Kopendi, kurang begitu dekat dari sisi nggak bisa kurang lepas ya, maksudnya untuk menghubungi gitu loh, atau berbicara langsung gitu Kopendi. Tapi secara wealth-nya bisa gitu, menurut saya bisa. Terus ada tips nggak dari Kopendi? Biasanya orang yang seperti ini, Kopendi, mendekatkan dirinya seperti apa ya? Terus apa yang jadi omongan akhirnya gitu loh? Karena mereka ada salah satu yang udah sempat saya deketin ya, memang nyerempet masalah asuransi gitu kan, ada income protection, ada sampai ke apa namanya, ke wakaf atau warisan gitu. Dia memang bilangnya, wah kayak anak-anaknya kalau kayak gitu loh. Nah itu menurut Kopendi ada nggak sih tips and triknya seperti apa gitu Kopendi? Thank you. Oke, pertama kalau mengenai keenakan anaknya, terus apa gunanya dia punya harta kekayaan yang banyak kalau bukan buat diwarisin ke anak? Betul nggak? Itu sih ibaratnya cuman salah satu cara untuk menolak kita doang sebenarnya kalau bilang keenakan anaknya. Tapi dalam hati mereka sudah pasti mereka mau memperbesar harta kekayaan keluarganya supaya keluarganya lebih sejahtera. Setuju? Yang sampai sini setuju ya? Setuju. Oke, pertanyaannya kalau orangnya udah kaya, itu masuknya bagaimana? Itu yang bikin bingung buat teman-teman, betul? Betul. Nah, anggaplah saya panggil Bro Adrian ya. Anggap Bro Adrian adalah orang kayanya nih ya. Saya sebagai Bro Adriannya nih. Siap. Pak Adrian kan sekarang udah mapan. Nah, udah sukses. Kebetulan saya lagi belajar financial planning. Saya mau dong belajar tanya-tanya ke orang yang udah sukses. Kira-kira apa sih kiat-kiatnya? Kebetulan saya baru belajar mengenai financial planning. Saya mau mau tanya-tanya dikit, mau jelasin dikit. Kira-kira kalau saya ketemu orang yang sekaliber Pak Adrian, kira-kira kalau saya ngomong begini, tertarik gak sih? Boleh ya saya belajar sama Pak Adrian ya? Boleh. Kalau Pak Adrian saya ngomongin begitu, kira-kira ngambang nggak? Happy nggak? Waduh, ada yang mau belajar sama gua nih. Happy, merasa dibutuhkan dong berarti. Iya, makanya. Nah, pada saat dijelasin, Pak Adrian pada saat datang kan tinggal jelasin, Pak Adrian, saya baru belajar mengenai financial planning, gimana caranya melipat gandakan aset kita. Nah, caranya begini, menurut Bu Adrian masuk akal nggak? Menurut Pak Adrian masuk akal nggak? Yang kita pakai cara paper asset. Oke. Dan kalau beli properti, kalau sampai terjadi apa-apa kan warisinnya ke anak 2, istri, berarti kebagi 3. Tapi kalau paper asset berarti kan masing-masing dapat lebih gede. Perlu dijelasin? Perlu dong kok. Perlu ya, oke. Saya pindah dulu ke tablet biar bisa coret-coret. Bro Kemal boleh bantu buka tabel itu ya Bro Kemal? Tabel Linktem 85. Tabel premi ya? Ya, tabel premi betul. Cari dulu ya. Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, saya ada. Cuman jadi mesti bolak-balik aja. Ya. Jadi saya sambil nulis. Ada kok. Oke, teman-teman bisa lihat whiteboard-nya? Bisa kok. Bisa. Pak Adrian kan sekarang udah sukses nih. Tentunya pasti saya yakin punya banyak properti, punya banyak tanah, aset, dan lain-lainnya Pak Adrian ya? Iya Pak. Nah, misalkan begini Pak Adrian, kalau misalkan Pak Adrian punya satu rumah yang besar, bagus, kayak rumah yang sekarang Pak Adrian tinggal,
kan pastinya ya buat tinggal pribadi. Setuju Pak Adrian ya? Nah, kalau Pak Adrian beli satu rumah lagi, satu properti lagi yang bagus, yang besar, itu juga biasanya mungkin nanti pada saat anak merit kita bisa kasih buat mereka tinggal untuk keluarga mereka nanti. Betul Pak Adrian? Betul. Punya rumah ketiga, ya mungkin buat anak kedua. Tapi kalau punya rumah 10, 20, nah itu tentunya tujuannya pasti ke belakangnya nanti buat investasi dan pada akhirnya akan diwarisin ke anak. Setuju nggak Pak Adrian? Setuju Pak Pendi. Nah, Pak Adrian, misalkan kalau Pak Adrian punya satu properti, harganya misalkan misalkan 12 miliar Pak Adrian. Oke? Ya, Bro Kemal jangan di-sharing. Sorry. Nah, nanti tolong bantu itu aja, hitungin umurnya. Oke, misalkan Bro Adrian punya satu properti, harganya misalkan tadi 12 miliar. Oke, Pak Adrian? Oke. Kalau sampai suatu saat tiba waktunya dan Pak Adrian harus warisin, misalkan Pak Adrian kan punya 2 anak, 1 istri, bukan 2 istri 1 anak ya. Siap. Nah, 12 miliar ini tentunya akan kebagi 3. 12 miliar ini kebagi 3, untuk istri terima berapa Pak? 4 miliar, setuju nggak? Setuju. Anak 1, anak 2. 4 miliar, 4 miliar. Betul? Betul. Nah, kebetulan kita ada satu program namanya Paper Asset nih Pak Adrian, di mana kita bisa melipat gandakan apa yang kita wariskan nanti. Caranya bagaimana? Untuk Pak Adrian beli satu ruko sebesar 12 miliar, perlu modal berapa Pak Adrian? 12 miliar. Nah, 12 miliar ya. Nah, 12 miliar ini kalau kita pakai untuk membeli paper asset, ditabung dalam bentuk paper asset, itu jangka waktu nabungnya itu 20 tahun, Pak Adrian. Angkanya jadi berapa nih? 600 juta. 600 juta. Dibagi 12 bulan. Jadi 50 juta. Pak Adrian sekarang usia berapa? Sekarang 38. Usia 38 tahun ya. Bro Kemal boleh dilihat usia 38 tahun, link term sampai 85 per 1 miliar berapa angkanya Bro Kemal? Usia 38 tahun ya? Iya, betul. Merokok nggak? Jelas tidak. Siapa tahu jawab iya. 38 tahun 1,3 per 1 M. 1,3. Berarti kalau ada 50 juta dibagi 1,3 juta dapat berapa nih? 50 bagi 1,3 dapatnya adalah 38 kalinya. Betul nggak teman-teman? Ya. Betul. Berarti sama dengan 38 M. Betul? Betul. Nah, untuk duit 12 M, kan kalau ditabungin sayang. Kalau dibeliin ganti paper aset sayang ya, Pak Adrian ya? Iya dong. Pak Adrian cukup depositoin aja 12 M-nya. Bunganya berapa? 5%. 5%. Nah, 5% dikali 12 M sama dengan 600 juta. Bagi 12 sama dengan 50 juta per bulan. Bunganya dipakai buat ambil ini. Oke. Nah, dengan kata lain, kalau sampai tiba-tiba terjadi resiko, Adrian terimanya berapa keluarga? Ini 38. Plus Ya, modal. modal. Jadi total adalah 50 miliar. Kalau sampai kejadian dibagi 3, masing-masing terimanya hampir 17 M, 17 M, 17 M. Menurut Pak Adrian, mendingan dapat ini apa mendingan dapat yang ini? Ini A, ini B. Kalau udah pasti yang dapat yang B lah. Nah, berarti Pak Adrian, menurut Pak Adrian bagus nggak kalau ada produk begini? Bagus banget. Nah, itu dia yang saya mau jelasin Pak Adrian. Kalau Pak Adrian masih tertarik dengan produk ini, yuk kita hitung-hitungan kira-kira berapa sih aset Pak Adrian yang mau dialihkan ke sini? Oke. Pertama, ngomong dari mau belajar. Buntut-buntutnya yang penting udah ketemu, udah lain soal.
Udah di prinsip, Oke, betul. udah di foto teman-teman? Sudah. Ini saya Ini tulis rekamannya boleh nih. bunga deposito. Di sini saya tulis ya. Direkam kok. Deposito. Nah, ya, saya tutup ya. Oke. Oke, sip. Berarti pokoknya alasannya untuk belajar, terus dari situ ya kita buat seperti tadi aja gitu ya, Kopendi ya. Betul. Oke. Masa kalau mereka merasa dibutuhkan, biasanya mereka nggak bakal menolak kita, teman-teman. Oke. Udah Adrian, cukup Adrian? Cukup. Nah, Oke, kita beri pos lagi buat Pak Pendi teman-teman. jadi Pak Pendi ada tambahan? pembukanya, Sebelum sebenarnya pembukanya tadi sih teman-teman. Tadi kan kita ngomong mau belajar. Nah, pada saat ketemu kan kita bisa ngomong begini teman-teman. Pak Adrian, kalau Pak Adrian kan sekarang udah pengusaha sukses, berhasil. Nah, saya yakin orang sekaliber Pak Adrian belum tentu butuh namanya proteksi, belum tentu butuh namanya asuransi ya. Kalau sakit bisa bayar sendiri. Nah, tapi Pak Adrian tertarik nggak kalau bisa melipat gandakan aset Pak Adrian untuk diwariskan nanti? Nah, pembukanya kan bisa begitu juga Pak Adrian. Oke, betul. Nah, terus tadi Pak Reza ada nanya nih Bro Reza nih, biasanya kalau nasabah ambil silver ke atas, CCB bisa dipakai buat backup dana. Jika terkena sakit kritis harus berobat di luar. Iya benar yang tadi Bro Reza. Kalau sampai kena sakit kritis, dananya CCB di polis lamanya itu bisa kita pakai buat bayar premi atau bisa juga untuk biaya hidup selama berobat di luar negeri. Boleh tanya lagi nggak? Tergantung. Bro Pendi, ada Nyonya mau nanya nih. Kalau saya bebas sampai jam 12 malam juga boleh. Nanya dong. Kan kalau kita ngelihat ya nih mungkin teman-teman pasti kan dengerin Pak Pendi ngomong nih bisa terpukau semua gitu ya nggak sih? Tutur katanya, penjelasannya, termasuk nih saya perhatiin nih kecepatan berbicaranya, artikulasinya. Nah sekarang saya mau nanya nih, dulu waktu awal-awal katanya kan temennya komputer. Waktu awal-awal nih ngomongnya udah begini atau enggak sih gitu loh. 1000% enggak, Bu Dian. Nah, itu gimana caranya nih ngomongnya sampai kok tenang gitu loh, misalnya belajarnya dari mana gitu kan, temennya komputer gitu. Awal sih ya karakteristik programmer ya Cooper ya teman-teman ya sebenarnya ya. Cuman kalau kita ya sama kayak bayi pertama kali jalan begitu berdiri jatuh langsung. Tapi kalau udah dilakukan ratusan kali, mimpi pun ngomongnya kayaknya prospek tuh. Jadi yang harus teman-teman lakukan sebenarnya ya praktek teman-teman. Praktek itu practice make perfect sebenarnya. Jadi kalau teman-teman cuma tawarin orang 10 kali terus nggak tawarin lagi ya nggak bakal bisa mantep, nggak bakal bisa lancar teman-teman. Tapi kalau teman-teman coba pikirin, kira-kira menurut Budian berapa sih rasio closingnya? Dari ketemu berapa orang bisa closing 1? Siapa? Misalkan agent normalnya lah. Oh, normalnya misalnya nih ya. Iya. Maksudnya nih aku nebak nih. Nebak kira-kira kalau agent baik profesional ataupun enggak, kira-kira ketemu berapa orang sih bisa closing? Kalau rata-rata ya tergantung, kalau baru banget ya mungkin agak gede ya, mungkin 1 banding 10 baru banget. Tapi kalau udah udah jalan, maksudnya udah training, udah apa sih, harusnya sih bisa less than that sih, 1 banding 5. Kalau yang kawakan-kawakan ya mungkin 1 banding 2, 1 banding 3 barangkali. Oke, berarti kalau sekelas saya kawakan 1 banding 3 ya? Ya, itu udah paling ini banget, bisa 1 banding 2, 1 banding 3. Oke, kalau 1 banding 2 sekalipun, teman-teman kalau lihat nasabah saya ada 600, berarti saya berapa kali prospek, teman-teman? 1.200 itu pun kalau 1 banding 2 ya. Kalau 1 banding 3 berarti 1.800 kali prospek, teman-teman. Nah, makanya kalau orang bilang kalau udah praktek 1000 kali, itu udah jadi namanya expert.
Jadi kalau teman-teman memang mau lancar, mau fasih, teman-teman ya tinggal lakukan aja setiap hari, sehari beberapa kali. Pertama teman-teman mungkin masih kaku-kaku, kemudian teman-teman semakin lancar bicaranya, kemudian teman-teman semakin upgrade yaitu main intonasi, kemudian kita upgrade lagi main ke emosi, upgrade lagi pikirin dalam kondisi posisi kita sebagai nasabah, apa sih yang kita butuhkan. Jadi itu upgrade dari sekian waktu teman-teman, nggak ada yang instan teman-teman. Tahu atuh. Jadi teman-teman step by step upgrade dirinya teman-teman. Tapi yang paling penting teman-teman harus hafal dan lancar mengenai skrip yang teman-teman mau pakai. Karena kalau teman-teman nggak hafal, teman-teman nggak bakal bisa main di intonasi. Dan teman-teman satu hal yang harus teman-teman wajib kalau ketemu orang adalah smile dulu teman-teman. Begitu teman-teman ketemu, kalau misalnya teman-teman nggak kenal dengan saya sekalipun, siapapun yang lewat di depan saya, biasanya kan saya smile, pasti saya senyumin. Dan teman-teman kalau disenyumin orang, perasaan teman-teman gimana? Senang. Kan lebih happy, lebih tenang. Kayaknya nih orang nyaman diajak berteman, nyaman diajak ngobrol. Nah, kalau mereka sudah berasa seperti itu, nah akan jauh lebih enak buat kita ngobrol, teman-teman. Kayaknya Pak Pendi nggak mungkin nggak senyum deh, nggak pernah nggak senyum Pak Pendi mah. Nah, itu dia. Otomatis. Otomatis kayaknya udah settingan. Udah terbiasa. Udah terbiasa karena yang tadi ya udah 1.400 ya Pak Pendi ya. Betul, tapi dari kecil emang udah senyum sih. Oke Pak Pendi, kita beri applause sekali lagi buat Pak Pendi, teman-teman. Terima kasih udah hadir di meeting terakhirnya Rocketeers nih, lengkap alhamdulillah. Thank you Bro Pendi. Thank you teman-teman. Udah hadir ya di grup meeting Rocketeers teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman banyak mendapat manfaat dari materi Pak Pendi. Kalau ada apa-apa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan susulan, nggak apa-apa dijapri ke saya aja atau ke leadernya masing-masing, nanti japri ke Pak Pendi langsung. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Pendi, beri applause sekali lagi buat Pak Pendi teman-teman. Thank you teman-teman buat waktunya. Terima kasih. Ya, kita foto dulu ya teman-teman ya. Gardian mau? Atau ntar ya. Yuk di-on-in semua. Ini masih ada yang masih off nih. Lia. Dong videonya dong, terakhir nih teman-teman. Kita foto bareng nih. Ayo Lia Bobby. Tadi ada loh Lia Bobby loh. Ready ya? 1, 2, 3. Udah mulai belum? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Thank you Pak Pendi. Berguna. Terima kasih Pak Pendi. Terima kasih Pak Pendi. Makasih Pak Pendi. Thank you juga. God bless you. Bless you too. Makasih teman-teman semua. Sampai ketemu teman-teman di meeting grup Rocketeers di awal tahun ya. Ya, awal tahun. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya, Terima kasih Pak Kemal. Sama-sama. Assalamualaikum. Herman, terima kasih. Terima kasih Pak Pendi. Luar biasa. Rekamannya bisa ya. Siap. Maunya dari leader AR sama tim jawab. Bro Kemal tiap hari apa biasa meeting grup? Apa Bro Pendi? Tiap hari apa meeting grup? Tadinya kan Senin, terus kan berubah Mas, kan ada acara kan. Akhirnya jadi Sabtu siang. Sabtu siang lanjut berarti ya. Dan begitu berubah lagi, Senin nggak ada ya balik ke Senin. Oh. Saya Jumat biasanya. Oh Jumat atau Jumat malam? Jumat malam. Oh, oke. Directnya Bro Pendi aja atau semua grup? Biasa sih bareng-bareng sih. Oh.
biasanya bareng-bareng kita isi ke materi agent-agent sih. Baik training yang nggak ada di grup, terus praktek lapangan yang nggak ada di training, nah taruh di sana semua sih. Kemarin sih saya sempat 2 minggu lalu saya bawain mengenai nilai tunai di grup. Oh, oke. Kan mereka ada yang kalau ya yang itulah masalah nilai tunai larinya kemana premi. Saya bawain itu kemarin. Kan itu nggak ada di training kan sebenarnya kan. Iya. Kayaknya Doni mau nanya tuh, Don. Ya. Mau nanya, Don. Ya, Pak Pendi. Tadi, ya, Doni, Pak Pendi. Tadi saya sama Lia mau nanya. Jadi, kita tuh ada 2 kali ya, Pak Pendi. Jadi, memang ini asuransi jiwa luar negeri, Pak Pendi. Jadi, kita menemukan 2 kasus, kita dibanding-bandingin. Jadi, jadi ini bukan produk asuransi kritis atau asuransi rumah sakit, tapi asuransi jiwa. Nah, itu produknya di Singapura, Great Eastern ya kalau nggak salah ya. Jadi itu udah dua calon nasabah kayak gitu Pak Pendi. Jadi saya penasaran juga apa sih kelebihan produknya dan kekurangannya apa gitu loh. Saya diberikan proposalnya, cuman saya sepertinya secara akumulasi total premi 5 tahun ya kalau nggak salah itu kayaknya lebih murah dibandingin Prucinta sama Prulingtem kita gitu. Jadi udah 2 orang kayak gitu. Jadi ya kita penasaran aja apa sih cara ada handling gimana sih Pak Pendi, paling itu aja sih yang penasaran aja sih sampai sekarang. Kalau asuransi jiwa di Singapura, ya, di luar negeri lain itu memang cenderung pasti lebih murah. Kenapa? Karena tabel mortalita di sana itu jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Oke. Jadi nggak bisa dibandingkan. Nah, tapi setahu saya beberapa asuransi di Singapura kalau jual ke market di Indonesia ada tabel khusus. Jadi preminya lebih mahal biasanya. Nah, banyak dari mereka yang pakai cara juga memperlihatkan tabel orang Singapura, tapi begitu mau closing ternyata tabelnya berubah. Oh, iya. Satu cara begitu bisa. Kedua adalah problemnya nanti kalau ambil asuransi di Singapura otomatis kan pakai kurs. Sedangkan kurs itu kan bergerak naik. Saat ini memang kurs di 10.000, padahal dulu kan kurs cuma 6.000, pernah 2.500. Sekarang udah hampir 11.000 kan Singapura dolar kan. Nah, kurs yang nggak jelas itu kalau suatu saat lagi krisis ternyata harga dolarnya naik gila-gilaan, ada resiko nggak sanggup bayar yang jadi masalah. Jadi bisa bicara seperti itu juga sih sebenarnya. Kalau dari klaim gimana Pak Pendi? Dari klaim ada masalah nggak? Nanti kalau dari klaim mereka nggak mungkin masalah. Oke. Kalau klaim nggak bakal masalah, karena kalau asuransi jiwa kan judulnya hanya perlu surat keterangan meninggal doang. Kalau akte meninggal tinggal ditranslate aja ke dalam bahasa Inggris untuk klaim di Singapura itu bisa, nggak ada masalah. Ya. Karena kadang-kadang nasabah saya kan punya manfaat kesehatan juga di Singapura, di mana pada saat mau klaim ya kita bikinin kan kita ada namanya surat koordinasi manfaat. Surat koordinasi manfaatnya kan kita mintain ke Prudensial, dikirim kemudian ditranslate. Baru kirim ke sana. Iya. Untuk klaim sih nggak bakal masalah sih. Tapi memang produk mereka itu produk jiwanya digabung dengan kondisi kritis gitu. Jadi agak nggak ada sih di sini kayaknya. Jadi ada kondisi kritisnya itu saya lupa. Jadi ada klausalnya sih. Jadi ada proposalnya. Cuman memang dia menggabungkan gitu. Kalau misalnya dia ada kondisi kritis, maka keluar mana yang lebih besar antara jiwa apa kritisnya gitu loh. Tapi produknya produk jiwa judulnya. Betul, bisa sih. Banyak sih, makanya kita bilang nggak bisa bandingin 100% karena nggak apple to apple, itu yang pertama. Kedua, bisa juga kita pakai alibi, pakai isu bahwa kalau sampai ambil asuransi luar negeri, kan anaknya juga belum tentu kenal sama agennya. Dan belum tentu anak tahu polisi asuransi di luar negeri punya apa enggak. Pada saat terjadi klaim, kalau pada saat terjadi resiko meninggal, anaknya nggak tahu punya asuransi di luar negeri, akhirnya bayar premi sia-sia, angus gitu aja. Terus kedua, kalau anaknya nggak kenal dengan agennya atau nggak tahu cara menghubungi agennya, otomatis ya nggak bisa diklaim. Iya. Jadi tadi masalah kurs, masalah kenal agent gitu ya. Tuh, kalau ambil dengan kita, kan gue temen lo. Kalau sampai ada apa sama lo, masa gue nggak tahu? Kan kita bisa cari anaknya untuk urusin ahli warisnya kan? Iya. Mungkin bisa begitu. Iya. Jadi ya sebenarnya pendekatannya seperti itu aja Pak Pendi ya. Nggak usah pusing mengenai produk Pak Pendi ya.
Betul, karena pada dasarnya orang mau dilayani. Kalau ambil luar negeri, sampai ada apa-apa kan lu masih ngurus sendiri. Pernah kepikir nggak kalau sampai sakit kritis, terus koma, terus nggak ada yang bisa ngurusin asuransinya? Akhirnya kan bayar duit sia-sia, hilang begitu aja. Sedangkan kalau ambil sama gua, sama kita, kan kalau ada apa-apa, teman-teman kita kan sama, pasti mereka kasih tahu kalau ada apa-apa. Kita bisa urusin dengan baik. Ambil asuransi yang paling utama apa sih? Dalam ambil asuransi kan yang paling utama adalah pada saat terjadi risiko, duitnya cair. Ada yang ngurusin, jadi keluarga nggak pusing. Nah, kalau ambil di sana kan, ya siapa yang mau ngurusin? Iya. Siapa yang ngurusin ya? Oke. Betul. Baik Pak Pendi, makasih Pak Pendi. Oke. Sama-sama. Extension. Kita Kok Pendi, sedikit lagi dong Kok Pendi. soalnya mau nggak apa-apa. Adrian jadi host aja. Ya, tinggal di-share aja ganti hostnya. Nah, Adrian jadi host ya. Aku pamit ya Bro Pendi, soalnya sama Pak Henry mau meeting award day. oke, no problem. Thank you, Bro Kemal. Pak Pendi pamit juga ya, makasih Pak Pendi. Ya. Kok Pendi, Ya. kalau yang tadi yang deketin yang omku sendiri yang udah di atas, kalangan atas gitu ya ya Kok Pendi, itu saya mesti fact finding masih tetap nggak sih punya kesehatan apa gitu? Atau langsung kayak tadi aja gitu Kok Pendi? Yang pertama ngomongnya kayak tadi dulu. Nah, setelah mereka tertarik mengenai konsepnya, kan mereka baru mau dengerin kita kan. Oke. Baru pakai yang namanya itu piramida asuransi yang saya pernah bawain financial planning, kan? Betul. Nah, Ya. untuk punya ini untuk punya asset creation harus punya fondasinya dulu di manfaat kesehatan. I see. Bapak punya nggak fondasinya ini yang cukup untuk menahan kalau sampai ada risiko? Kalau udah punya ya udah skip. Kalau belum punya ya jelasin BPH dulu yang diamond atau yang apa. Oh, oke. Berarti dari situ ya dia tertarik konsep. Berarti kita bicara konsep, tertarik konsep, baru kita bisa fondasinya seperti apa nih gitu ya? Ya, kalau tarik konsep, udah tertarik. Oh iya bagus juga ya. Oke, kalau gitu saya mau jelasin mengenai piramida finansial dulu ya. Bahwa dalam hidup ini kan ada namanya piramida finansial. Di mana paling dasar adalah yang tadi kesehatan. Oke. Sip, boleh. Sip. Thank you, Pak Fendi. Sorry, jadi menahan. No problem, santai. Waktunya panjang kok. Siap. Saya N, Pak Fendi ya. Oke, yuk. Oke, thank you, Pak Fendi. Thank you.